Kalimat sakti Jokowi adalah kita. Sekarang terasa menyayat hati. Karena kita sama-sama mempercayai kesuciannya waktu itu. Berpikir tentang Jokowi, tentu berpikir tentang lengser. Mengapa isu lengser menjadi sangat penting bagi kita yang mencintai Jokowi dan bagi mereka yang membenci Jokowi? Siapa yang paling bersedih dan siapa yang paling bahagia bila Jokowi lengser? Apakah Jokowi masih adalah kita? Saya tiba-tiba ingat Jokowi karena sejak peristiwa itu, kalian ngerti maksudku peristiwa apa itu? Saya berusaha membuangnya. Biasanya saya menunggu-nunggu cerita Jokowi. Tapi itu dulu, sebelum Gibran menjadi polemik. Bagi kita yang mencintai Jokowi, topik lengser mencuat. Karena ada memori berharga atas apa yang telah kita sama-sama investasikan saat mengusung Jokowi 10 tahun lalu dari masa kampanye sampai sebelum isu Gibran. Dan ada juga mimpi buruk yang terpaksa harus kita telan pasca Gibran dicalonkan. Dalam termin lengser ada 3 hal, yaitu lengser secara natural, lengser secara tidak natural, dan lengser dengan kepala tegak. Bagi yang membenci Jokowi, lengser tidak natural selalu diupayakan karena memang itu harapan mereka dari sejak awal. Mereka tidak ingin dipimpin oleh Jokowi. Tapi kita tidak membahas mereka. Kita tidak mengurusi pembenci Jokowi saat ini. Mereka memang sudah membenci Jokowi. Dari Jokowi belum berubah sampai Jokowi berubah. Ya. Jadi emosi-emosi mereka tidak bisa mewakili emosi kita. Emosi mereka berasal dari kebencian. Sementara emosi kita berasal dari sumber yang sakral. Dan walau Jokowi sudah berubah, kita yang tulus menyayangi Jokowi, rasanya tak mungkin membenci Jokowi. Mari kita mendalami kembali emosi-emosi kita yang telah terbentuk itu. Dari kegembiraan menjadi kesedihan. Dan dari rasa bangga menjadi rasa malu. Dari simpati menjadi antipati. Dari peduli menjadi tak peduli. Dan dari semangat menjadi patah hati. Merasakan masa-masa manis itu, bagaimana dulu harapan tumbuh subur, semangat bernegara begitu bergelora di dalam dada. Jujur, saya baru pertama kali mengalami, di mana jiwa nasionalisme itu pernah bangkit begitu besar dalam diriku. Pengalaman yang belum pernah saya alami sebelumnya. Sebagai anak negeri yang bangga dengan Indonesia. Semua itu karena Jokowi. Ya, Jokowi mampu membangkitkannya. Tetapi Jokowi juga mampu meruntuhkannya. Kita dalamin lagi. Coba bayangin skenario ini. Pemimpin itu masih seperti yang kita harapkan. Dari awal hingga akhir jabatan. Kita hantar ke istana dengan kereta kuda. Dan inginnya kita hantar pulang juga usai tugasnya. Karena itu adalah kehormatan bagi kita. Jembatan-jembatan kokoh yang menghubungkan desa dengan kota beliau bangun. Sungguh kita takjub dan bersyukur memiliki pemimpin seperti Jokowi. Jalan-jalan yang mulus terbentang ribuan kilometer. Antar provinsi boleh dikatakan hampir semua sudah tersambung oleh Bapak Jokowi. Arus barang dan manusia menjadi sangat lancar. Ekonomi mulai membaik. Bendungan raksasa dibangun terus untuk menampung jutaan metrik air. Untuk memberikan penghidupan. Karena Pak Jokowi tahu air itu adalah sumber kehidupan.
Sawah dan tanah yang tandus segera bertunas dan hijau. Bumi Indonesia bergemericik bagaikan dahaga kita mendapatkan kesejukan. Saya masih ingat sekali suara air bendungan itu pun belum terbangun. Telah terdengar oleh anak rantau di negeri jiran. Bayangkan, air bisa memanggil anak negeri pulang kampung agar membangun desanya. Kata mereka, ayolah kita pulang, ayolah kita pulang, karena air telah ada. Jokowi akan bangun banyak bendungan. Segeralah kita pulang membangun kampung kita. Semakin kita bayangkan dedikasinya, dan khususnya menjelang hari-hari terakhir ini, harusnya kita semakin bangga dan terharu karena sebenarnya begitu banyak hal-hal baik yang telah dilakukan Pak Jokowi. Namun perasaan kita bercampur aduk, kebanggaan seolah sirna, rasa terharu lenyap, dan kesedihanlah yang terbit. Dulu kita sedih dan marah karena pemimpin kita dihina dan direndahkan. Namun kini kita sedih karena pemimpin kita justru merendahkan dirinya sendiri. Kesedihan kita telah berubah menjadi kesedihan yang lain. Harusnya tidak begitu. Harusnya begini, kata hati kita. Di mana letak kekeliruannya? Apa kita telah salah menilai? Mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa Bapak mengambil jalan ini? Apakah ini yang dimaksud revolusi mental? Saya masih ingat juga seorang sahabat baik menceritakan dengan mata berbinar-binar. Dia telah berhasil menyalami Pak Jokowi dalam sebuah acara di dekat areanya. Dia datang terlambat, acara sudah usai. Dia ada di lantai atas dan Pak Jokowi di lantai bawah. Dia berteriak-teriak memanggil Pak Jokowi sambil berlari. Pak Jokowi, tunggu! Pak Jokowi, tunggu! Dan Pak Jokowi mau menunggunya. Itu hebatnya Pak Jokowi. Hanya untuk demi seorang kawanku itu. Akhirnya dia berhasil menyalami Pak Jokowi. Dan ingin menyatakan dukungannya untuk Pak Jokowi. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sedihnya kawanku itu. Aku sedih, sangat sedih sekali. Tapi aku belum pernah menyalami Pak Jokowi. Dan aku tidak pernah berpikiran ingin menyalami Pak Jokowi. Karena dukunganku ini eh, tidak seperti yang dipikirkan orang-orang. Aku tidak perlu dikenal. Bagaimana sedihnya Butet Kertajasa. Karena aku ingat Pak Jokowi mengundang para seniman ke istana untuk melonggarkan saraf. Salah satunya ada Mas Butet. Foto headline yang beredar, Butet dan kawan-kawan beserta Jokowi tertawa terpingkal-pingkal. Pesan yang kutangkap saat itu ada kesatuan di antara mereka. Dan mereka seperti sedang menertawakan kebebalan. Namun, jelang Pilpres 2024, Mas Butet sudah tidak bisa tertawa lagi. Bahkan dia dipolisikan oleh relawan Jokowi. Aku tak bisa membayangkan bagaimana perasaannya Mas Butet. Hai rakyat, siapa yang terakhir turun di jalan sampai jam 3 pagi membela Pak Jokowi? Apakah kau menyesal? Siapa yang telah menulis buku, puisi, dan kata-kata indah untuk Pak Jokowi? Karena pada masa manis itu memang benar. Entah bagaimana tulisan itu seperti bersayap dan bisa terbang bebas membentuk sastra politik yang indah untuk mendukung Jokowi. Begitu banyak tulisan-tulisan indah dihasilkan untuk mendukung Pak Jokowi. Apakah kau sudah menangis? Siapa yang paling membela Pak Jokowi? Sepengetahuanku Denny Siregar. Denny Siregar adalah seorang loyalis Jokowi. Bang, kau tidak perlu tahu aku. Apakah kau terpukul dengan semua ini?
Setelah Ahok kita terpukul, kini ditambah lagi Jokowi memukul kita. Hanya relawan yang turun di jalan tanpa bayaran dan bahkan merogoh kocek sendiri berbulan-bulan, meninggalkan anak istri dan jam 3 pagi hari masih mengadakan rapat dengan tim yang bisa menangis dan merasakan betapa sedihnya melihat situasi hari ini. Sedih sekali. Semakin kita ingat, maka kita akan semakin sakit. Karena kita merasa berhutang budi atas pembangunan masif yang dia lakukan. Tapi mengapa harus diakhiri dengan cara luar biasa ini, Pak Jokowi? Karena kita pernah merasa Jokowi adalah kita. Karena Jokowi adalah apa yang kita perjuangkan. Ya soal demokrasi, moral, kejujuran, pembangunan merata, cara-cara baik dan terhormat. Seorang relawan mengatakan kepadaku, Kak, Jokowi itu tidak mau menunjukkan sikap permusuhan di depan musuhnya. Bila dia ingin merubahnya, dia ingin melakukannya tanpa menyakiti. Saat itu saya makin bertambah bangga dengan Pak Jokowi. Idealnya, kita hanya bersedih untuk karena dia akan purna tugas dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Karena nanti kita sulit menemui dia lagi. Kita tidak bisa lagi menumpahkan unek-unek dan curhat tentang masalah-masalah kita sebagai rakyat kepadanya. Tapi kini kesedihan itu menjadi sebuah tanda tanya. Sebenarnya kita ini sedang apa? Kita ini sedang mendukung siapa? Karena kita mungkin tidak bisa menghantarnya pulang. Padahal dulu kita yang menjemputnya. Bukan karena kita tidak bisa, tapi sekarang kita tidak mau lagi. Dan hati kita telah mengalami distorsi. Ya, kondisi yang tidak pernah dibayangkan, apalagi diharapkan, pun telah terjadi. Nasi telah menjadi bubur. Awalnya, saya masih percaya bahwa soal pencalonan Gibran hanyalah cara untuk menaikkan semangat patriot. Dan pada akhirnya nanti adalah Ganjar Prabowo. Atau Prabowo Ganjar. Tapi katanya, Prabowo nggak mau R2. Dan Ganjar juga tidak mungkin jadi R2 karena mereka suara mayoritas. Jadi silakan simpulkan sendiri. Pak Jokowi membela siapa dan mengorbankan siapa. Seperti pepatah mengatakan, musuh dirangkul, kawan dibuang. Begitukah? Kita sedih bukan karena Gibran tidak pantas dan kita tidak ingin membahasnya hari ini. Tetapi karena pemimpin yang kita banggakan tidak seperti yang kita pikirkan. Ia bukan tak mampu memperjuangkan suara hati kita dan memakai cara-cara bermartabat. Karena selama ini dia telah membuktikannya. Hampir 10 tahun dia membuktikannya. Bukan waktu yang singkat. Dia tidak mau lagi mengawal kesucian tugas ini rupanya. Soal membangun kebaikan. Karena bagi kita, Pak Jokowi adalah simbol kebaikan. Dia adalah orang baik yang ingin memperjuangkan hal-hal baik dengan cara-cara baik pula. Itu yang kita tahu tentang Pak Jokowi. Setelah kita mendalami emosi-emosi kita dari saat pertama kita menyatakan ikut berjuang atas nama rakyat dan membela kebenaran sampai isu Gibran, apakah di hati kita masih ada Jokowi? Dan apakah Jokowi masih adalah kita? Kalimat sakti Jokowi adalah kita. Sekarang terasa menyayat hati. Karena kita sama-sama mempercayai kesuciannya waktu itu. Karena kita yakin seorang Satria Piningit sedang turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Maka naluri kita
yang ingin berbuat baik saat itu, tergopoh-gopoh ingin masuk dan menjadi rombongan orang-orang baik pula bersama Jokowi. Namun isu Gibran membuat kita terkaget-kaget. Mulut kita terkunci, kita tidak bisa ngomong. Kita seperti menderita bisu dadakan. Dan hati kita bergejolak, mempertanyakan, apakah kita telah salah ruangan? Apakah kita telah salah memilih? Dan apakah kita salah memberikan hati kita yang polos kepada pemimpin kita? Ya, waktu hanya tinggal beberapa hari lagi. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Karena kita ini siapa? Kita ini hanya sekeping hati. Pada akhirnya, kita hanya bisa mengoreksi diri kita sendiri. Agar kita bisa terus bertumbuh. Sebelum aku akhiri video ini, hai rakyat yang masih ingin berbuat baik, jawab pertanyaan ini. Apakah kita masih cukup merasa dekat dengan Jokowi? Apakah kita sudah merasa asing dengan Jokowi? Dan apakah kita sudah tidak peduli dengan Jokowi? Dan bila ketiga jawaban itu iya, berarti Jokowi bukan kita lagi. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Terlalu cepat untuk hal-hal baik. Dan terlalu lambat untuk hal-hal yang tak baik.